grup akapela Kurma Boys ya. Iya, tepuk tangannya dong ibu-ibu semuanya. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dida kembali hadir menyapa pemirsa semuanya, kembali bertemu dengan pemirsa semuanya. Tentu saja dalam acara yang selalu kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan Majelis Sakinah. Iya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Iya, alhamdulillah baik ya. Nggak ada yang sakit kan? Nggak, kalau sakit nggak mungkin kesini ya. Iya, kalau sakit mah di rumah, kalau nggak di rumah sakit. Masa orang yang diimpus kesini, kasihan dong ya. Baik, kita sapa dulu jemaah yang sudah hadir di sini. Dari mana ya? Ini pertama dari jurusan Siasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Iya, Allahu Akbar, sip, oke ya. Baik, kemudian dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Kampung Kalijaya, Tangerang. Iya, assalamualaikum. Apa belakangnya? Alhamdulillah, itu aja yang saya dengar. Iya, yang jelas alhamdulillah lah. Ini menandakan bahwa ibu-ibu saat ini ada dalam sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini berikutnya satu lagi dari mana ya? Ini yang warnanya apa ya ini teh? Coklat apa oranye, Bu? Blasteran kali ya? Blasteran coklat dan oranye tapi bagus, merah bata kali ya. Baik, dari mana ini? Dari Majelis Taklim Ar-Risalah, Tanjung Burung Kohod, Tangerang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik sekali. Apa itu? Rasa yang tertinggal. Cie. Iya, apa ya maksudnya kok ada rasa yang tertinggal? Nah, ini mahasiswa-mahasiswi semangat banget nih ya dengar judulnya seperti ini. Nah, ini ibu-ibu nih ceritanya nih para mahasiswi sekalian. Ini ceritanya ada sesuatu yang tertinggal, ada rasa yang tertinggal. Maksudnya kalau istilahnya kita kenal ada istilah celepek. Tahu Bu celepek Bu? Bukan celebok itu celebok bukan gitu, celepek. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar katanya. Ya makanya celebek. Oke, langsung saja ya kita akan bahas mengenai celebek ini dengan Ustadz yang selalu setia. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Wijayanto alias Pak De Ui. Dan assalamualaikum Pak De. Iya, tepuk tangannya yang kompak dong. Iya. Iya Pak De, kok cerah sekali hari ini ngomong-ngomong celebek nih. Iya, dikira saya pakar CLBK gitu ya. Iya, atau barangkali Pak De enggak ya, enggak CLBK ya? Ada sih sebetulnya. Oh, ada. Semua orang kan punya cinta lama ya. Oh gitu ya. Kepada orang tua itu kan cinta yang dari awal. Oh. Itu harus disemikan kembali. Iya. Supaya tidak hilang. Kadang-kadang yang lama ditinggalkan karena ada yang baru, betul nggak Bu? Kita itu kadang-kadang nggak fair, terus terang ibu itu di nomor dua kan. Begitu kita punya anak, itu dia cinta pada seseorang, kadang-kadang cintanya kepada ibu dialihkan kepada istri, betul nggak? Betul. Nanti kalau bawa oleh-oleh, kira-kira oleh-olehnya untuk ibunya apa untuk istrinya? Istrinya. Nah, ini laki-laki biasanya nih. Tapi ya. kalau repot, anaknya dititipkan siapa? Ibu. Giliran yang repot-repot untuk ibunya, giliran yang oleh-oleh untuk istrinya. Giliran mau piknik yang diajak ibunya apa istrinya? Diajak jalan-jalan ke mall, istrinya apa ibunya? Tapi kalau nungguin anak ngelahirin,
Ibunya susah betul itu, makanya itu. Tapi saya tahu CLBK yang dimaksud adalah biasanya orang itu punya cinta pertama. Yang pertama itu begitu menggoda, seterusnya terserah Anda. Dan itu harus dimanage, namanya manajemen cinta. Iya. Cinta itu kalau dimanage menjadi satu keindahan yang luar biasa, tapi kalau tidak dimanage maka cinta itu akan menyengsarakan. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan cinta orang itu bisa mendapat hidayah yang luar biasa. Karena dulu ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tanya hari kiamatnya kapan. Ya kan tidak semua orang, tidak ada satu orang pun yang tahu kan, betul nggak Bu? Iya. Dulu ada peramal yang terkenal, sekarang udah meninggal. 12 katanya. 12. Jadi dan ketika saya diwawancarai saya tanya, tahu nggak ngeramal itu? Itu ramalan itu hari kiamat, ternyata salah. Nggak terjadi. Bahkan saya tanya, tidak usah kiamat, tahu nggak matinya di mana? Ternyata nggak tahu. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Bandung, mulai besok pindah ke Jogja. Lari ya. Jadi malaikat Israel mau nyabut kemana? Ini orang ketemu nggak ketemu lagi. Intinya adalah ketika ditanya, Rasulullah mengatakan apa yang sudah kau siapkan. Ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apapun kecuali aku sangat mencintaimu. Apa sabda Rasulullah? Kamu nanti akan ditempatkan sesuai dengan siapa yang kau cintai. Tetapi cinta tidak sekedar cinta. Kullu muhibbin muti'in. Setiap orang yang cinta itu mentaatinya. Maka kalau orang cinta pada wanita, mintanya itu bakso, diberikan bakso, siomay, mie ayam, sak penjualnya dikasih, ya gitu. Mintanya pensil, dikasih pensil, buku dan yang lain-lain. Kenapa? Karena cinta. Begitulah cinta itu. Tetapi dari cinta juga bisa menjerumuskan seseorang. Berapa banyak karena cinta terjadilah KDRT. Karena CLBK mengundang kecemburuan. Ada nggak istri yang dibakar oleh suaminya? Ada nggak? Ada nggak istri yang dimutilasi suaminya? Ada nggak? Ada 67 kasus setahun kemarin. 67 kasus suami-suami, dengerin ya. Hei para suami ya. Calon suami itu. Dan suami-suami yang di rumah juga ya, yang nonton denger ya. Suami-suami yang membuat kekerasan pada istri, dari mulai penganiayaan ringan sampai memutilasi, sampai membunuh, sampai membuang dan seterusnya. Ada nggak suami yang galak Bu? Ada. Oh, berarti ya suami Bu sendiri kok jawab itu sendiri. Memang laki-laki egois Bu, minta menangnya sendiri. Ya. Dasar laki-laki. Ya. Makanya saya nggak suka laki-laki Bu. Ya, intinya adalah bagaimana cinta itu dimanage. Karena biasanya cinta lama bersemi kembali itu mulai dari teknologi, yaitu internet, handphone, dan Facebook. Sudah Facebook, terus tadi bikin massage di inbox, masak ke inbox. Kalau udah masak ke inbox, mulai Ismail itu. Kalau udah mulai email, minta pin, minta nomor, apalagi pakai, terutama yang sudah punya BP, ada yang pakai PIN 4 itu apa? Bukan BlackBerry bego, itu semua. Ya, dari model itu. Dari model itulah maka nanti terjadilah saling chatting. Chatting? Ya, chatting gitu. Chatting tahu nggak Bu? Ada chatting gitu. Iya, chatting-chattingan, semua saling memuji, saling itu. Nanti ketertarikan, terus terjadilah reuni. Dari reuni inilah maka kopi darat deh ya. Kopi darat. Iya. Kalau kopi yang lain enak sekali. Kalau di Jogja ada kopi jos, enaknya luar biasa. Enak ya. Kopi sudah mateng gitu, dikasih bara api, dimasukkan jos. Wow, itu diminum enaknya. Terus di sini tersisa antara kumis-kumis luar biasa. Jadi kumisan dan jangkotan dong. Kalau sudah meringis nanti ada item-item di gigi-gigi. Enaknya luar biasa. Itu makanya harus di pinggir jalan, ada debunya, banyak kecoaknya. Luar biasa. Oke, intinya adalah bagaimana mengatasi itu. Jangan sampai eksploitasi perasaan itu kepada eksploitasi kepada fisik. Kalau udah cinta bertemu terjadilah apa yang
Iya, baik. Ya, baik Pak De dan juga semuanya, kita akan melanjutkan ya lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, tapi setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Iya. Baik. Majelis Sakinah. Iya, baik pemirsa, jumpa lagi dengan kami di sini di Majelis Sakinah dengan tema CLBK ya. Cinta lama belum kelar katanya nih Pak De, makanya nyambung lagi, ketemu lagi. Bersemi kembali boleh. Juga namanya gitu, cinta. Ya? Cinta itu anugerah dari Allah. Karena orang kadang-kadang tidak berasa, tahu-tahu mencintai, tahu-tahu senang. Cinta yang dihargai oleh Allah, kalau cinta itu karena Allah. Nanti ada 7 orang, 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? 7 orang golongan, yang ya? bercinta dan berpisah karena Allah. Bertemu dan berpisah cintanya karena Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Saya cinta pada ibu cinta pada saya karena Allah. Karena kita datang di sini untuk sesuatu kebaikan, nanti berpisah karena kebaikan juga. Ya. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang itu berakibat kepada pengkhianatan rasa. Apa nggak boleh orang itu karena kadang-kadang melihat rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Intinya ya Bu, intinya kalau orang tertarik pada seseorang lain maka di manage, yang penting harus di stop, harus bilang say no to CLBK. Yeah. Kita sudah tidak lagi mengembangkannya itu. Untuk itu nanti ada beberapa tips. Pertama, kalau jelas itu nanti berlanjut kepada sesuatu hubungan yang tidak beres, menjadi pengkhianatan kepada hubungan suami istri, maka itu harus segera dihentikan. Dengan cara apa? Ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Ingat pada janji setia kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, kepada suami. Allah berfirman, ketika orang itu berbuat salah, yang penting dia segera mentobatai. Pesan-pesan moral, aturan-aturan, rambu-rambu, koridor-koridor yang Allah berikan kepada orang Islam berkaitan dengan ketika orang itu melanggar satu aturan. Baik, dibaca artinya dulu ya. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Pertama, perbuatan keji itu apa? Al-faksa huwa ma'amalu ma'amalu hayawan. Faksa adalah perbuatan-perbuatan kebinatangan. Contoh, nggak punya malu. Binatang kan nggak punya malu kan? Iya. Kencing di sembarang tempat. Itu namanya faksa. Itu berbuat keji. Ya, seperti binatang ya. Ya, binatang. Rakus itu ya binatang. Binatang tuh ayam tuh dikasih makan sini, nanti kasih makan sana diambil lagi, yang lain nggak boleh ikut. Bahkan ada peribahasanya kan, adu domba. Adu domba. Serigala berbulu domba. Tuturut munding. Bahkan ada kambing kambing hitam. Apalagi buaya darat. Jangan nunjuk saya dong. Buaya darat. Ya. Bahkan koruptor itu simbolnya koruptor itu simbolnya tikus. Ya, gitu, ya. Bukan maksudnya tikus gitu. Jadi satu-satu nih Pak Denny. Artinya apa? Binatang menjadi simbol-simbol yang kadang-kadang menjadi simbol kejelekan, itu faksa. Terus atau menzolimi diri sendiri. Kenapa orang dosa disebut menzolimi diri sendiri? Karena orang itu tahu kalau itu salah, betul nggak Bu? Banyak kan koruptor tahu nggak kalau dia salah? Tahu ya. Orang-orang nakal, orang-orang penjajah itu, mohon maaf kehormatan, itu pekerja seks komersial tahu nggak kalau dia salah? Tahu. Maka tidak ingin anaknya jadi koruptor. Nggak ada, mohon maaf, pelacur kok dimanganannya cepat besar ya nak, nanti gantikan mama sudah oversize, sudah jarang laku, nggak mungkin. Dulu mahasiswa UIN ini sering kesini, sekarang kalau jarang sekali, nggak mungkin seperti itu. Ini senyum-senyum mesti jarang kesana itu. Ya, oke, terus segera mengingat Allah. Segera zikir kepada Allah. Zikir ada dua, satu mengingat, dua menyebut dan mengingat. Kembali kepada Allah. Terus
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Terus istighfar setelah zikir, Istighfar. Astagfirullah Rabbal bahaya, astaghfirullah minal khataya. Kami minta ampun, saya minta ampun dari semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah, karena Engkau adalah penerima tobat, pengampun segala dosa. Diteruskan ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Iya, subhanallah. Terus? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Tidak boleh diteruskan. Oh, tidak boleh diteruskan. Stop tadi ya. Tidak boleh diteruskan ya. Stop, tidak boleh diteruskan. Kalau sudah mulai ada CLBK coba stop. Ingat anak dan istri. Ingat kepada Allah. Terus? Sedang mereka mengetahui. Ya, padahal dia tahu bahwa itu bukan istrinya sendiri, betul nggak? Betul. Itu teman lama yang jadi CLBK. Ibu pernah ngalami, Bu? Atau barangkali ada yang sedang CLBK nih di sini, mahasiswa-mahasiswi ada nggak? Ada nggak? Oh. Iya. Nanti karena di dalam Islam itu diatur betul bahwa jangan sampai cinta itu bertaburan di mana-mana. Iya. Ya, jadi kita ingat bahwa ikatan nikah diikat dengan kesucian, dengan mitsaqon ghalidho, dengan perjanjian yang kokoh, yang agung, yang suci, yang sakral. Jangan sampai dinodai dengan orang yang datang belakangan. Kenapa? Kuncinya nanti ada dua, saya terangkan berikutnya. Pertama, orang cinta kepada wanita yang dulu pernah dikenal karena makin cantik. Ya, pas ketemu yang kedua, lagi, senang pada laki-laki karena makin sukses. Biasanya kalau laki-lakinya itu jadi melarat, nggak tertarik. Nah, jadi, ya baik ya, kita lanjutkan. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, silakan jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah. Ya, baik pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam tema tentang CLBK nih ya. Pada ini bagaimana? Ini ada salah seorang ibu-ibu atau barangkali bukan ibu-ibu saja sih, bapak-bapak ya yang sudah berumah tangga ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak De, ini awalnya dari pacebook ya, kemudian beralih ke minta PIN, minta nomor, akhirnya ketemuan reuni kopi darat. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu yang mengadakan reuni ini karena ketemu dengan seseorang yang pernah singgah di hatinya dulu nih ya, pernah singgah di hati dulu ya. Nah, sedangkan rumah tangga yang sekarang dijalaninya ini sedang ada masalah. Kebetulan ketemu lagi dengan CLBK-nya, nah tumbuh kembali. Apakah ini gitu? Tapi memang bukan karena CLBK-nya itu, karena memang awalnya sedang ada masalah dan sudah di ujung perceraian. Gini, gimana nih ceritanya kalau seperti ini nih? Menutup masalah dengan membuka masalah ya. Sebaiknya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa? Intinya adalah prinsip kalau ada masalah harus ada komitmen. Masalah ini harus selesai di dalam satu rumah, kalau perlu satu kamar, tidak boleh keluar rumah. Bahkan anak-anak pun nggak boleh tahu ya. Anak nggak boleh tahu. Maka kalau suami istri biasa bertengkar harus bikin ruangan khusus supaya kedap suara, supaya tidak terdengar orang lain. Ayo kemana? Ke kamar. Wah, kita mau bertengkar ya, gitu semuanya di studio. Kalau perlu direkam. Kamar barok. Nah, itu satu. Kedua, pastikan timingnya jelas. Saya tidak ingin menyimpan masalah sampai matahari terbenam. Maka sebelum matahari terbenam harus sudah selesai. Secara jantan harus diselesaikan, sehingga malam nanti sudah ada hubungan yang romantis. Ada yang kayak gitu Bu di sini Bu? Nah, itu sebabnya kenapa kalau suami istri bertengkar tidak boleh anaknya tahu, karena sering suami istri bertengkar, anaknya memihak, suami istri sudah tidur bareng, sudah bikin adik lagi, sementara ini masih memihak. Dasar bapak itu jahat, dasar ibu itu mental, bawel, cerewet, makanya banyak tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngantuan, luar biasa. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi dan kemudian nanti stop peluang-peluang untuk komunikasi kepada orang baru itu. Setelah jelas baru
Ya, kalau mau cerai apa terus diselesaikan dulu. Jangan masalah ditutup dengan masalah. Persis ada orang yang hamil di luar nikah terus diaborsi. Itu dosa ditutup dengan dosa. Sama aja seperti itu ya. Masalahnya sudah ada yang mau nanya gitu. Atau nanti ibu-ibu kalau biasanya lagi masalah manggil bapaknya, atau apa gitu ya. Nanti mah ibu kalau pulang ya kata si bapaknya teh, "Neng Nini, mohon aki mesra-mesraan gitu." Ada yang seperti itu, Bu? Siap nggak, Bu? Kalau di Jogja ya, dia jeng garwanipun kakang. Iya, baik. Silakan yang mau bertanya, mangga. Silakan. Ya, silakan. Ini dulu deh, silakan. Banyak banget nih mahasiswa tadi mau nanya. Atau dibagi satu orang aja, pertanyaan sama. Ya, yang lain idem ya, pertanyaan. Silakan. Nama, alamat, nomor PIN-nya nanti ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mau nyapa dulu. Selamat pagi Teh Didah dan selamat pagi Pak De. Ya. Nama Sipa Mulia Nurani. What can I call you? Bisa dipanggil. Bisa dipanggil Sipa. Nura apa ini? Nura aja ya. Raini ya. Silakan ya. Ya. Asal dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Siasah. Ya. Di sini kan dalam masalah CLBK Cinta Lama Bersemi Kembali pasti itu ada suatu rasa pertama cinta dan kasih sayang. Bukan berarti udah pengalaman ya, belum ya. Cuman cuman pengen nanya aja gitu biar tahu jelas gitu ya bagaimana. Yang dulu itu memang yang pertama itu. Enggak, itu emang belum pengalaman, cuma pengen tahu aja gitu. Nah, apa bedanya antara rasa cinta dengan rasa kasih sayang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan nih ada sebuah satu pasangan nih, itu udah misalkan ngejalanin sebuah hubungan itu udah lama, misalkan selama 6 tahun atau berapa tahun gitu. Ternyata nikahnya tuh kan nggak tahu ya kalau jodoh mah ya Pak Dre ya. Ya nikahnya tuh sama yang lain misalkan. Misalkan gitu. Aduh, karunya teuing. Ditinggalkeun dia mah. Tapi bukan pengalaman kan ya kalau yang ini misalkan katanya. Misal. Itu tambah harusnya kui banget sih gitu ya. Terus tapi yang jadi masalahnya perasaan itu gak bisa dibohongin ya kan Pak De ya. Dari dah mohon atau laras dibohongin. Misalkan nikah sama yang perempuan yang baru, sedangkan hati si laki-lakinya itu ke perempuan yang menjalin hubungan itu yang lama tadi masih ngait ya, tapi harus nikah sama yang baru. Alasannya kenapa? Sedangkan yaitu alasannya karena bisa faktor perjodohan juga, faktor pokoknya apalah gitu. Banyak faktor ya intinya. Nah itu. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya kan kalau menikah itu harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Otomatis itu kan hati kesini nikah ke siapa? Kemana? Nah itu bagaimana sah tidak nikahnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Siva. Saya senang kalau bertanya itu betul-betul dari hati karena ada perasaan yang sama mungkin dengan Masya Allah itu. sekali ya. Lebih kepada curhat lah gitu, bukan hanya itu. Jadi intinya adalah pertama beda antara kasih sayang dengan cinta. Di dalam bahasa Arab ada mahabbah, ada mawaddah. Sama-sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi beda sebetulnya. Satu, kalau mahabbah cinta karena unsur-unsur yang lahiriah. Saya senang sama Siva karena cantik. Saya senang sama si Indri dengan si Dida karena dia kaya. Itu namanya masih cinta mahabbah. Tapi kalau mawaddah, cinta yang ada kasih sayangnya. Spesial gitu. Ya, artinya saya cintai kamu lahir batin. Walaupun wajahmu cantik, nanti kejeblukan kompor LPG 3 kilo gas, maka tetap saya cintai. Karena yang saya cintai bukan kecantikanmu. Saya cinta kamu, tapi bukan karena kaya. Kekayaannya kena banjir, langsung minta cerai. Berarti itu bukan mawaddah. Jadi cintanya karena harta. Dan rata-rata
orang yang menjalin hubungan baru tadi karena sudah sukses dulu. Kalau perempuan lihat laki-laki. Kalau laki-laki lihat karena ingin sensasi. Iya. Ternyata dia lebih cantik, itu. Padahal itu iya. hanya mahabbah bukan mawaddah. Nah, itu harus dibedakan. Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan harusnya mawaddah, hubungannya harus lahir dan batin. Maka tidak ada paksaan. Jadi jangan sampai memaksakan diri untuk menikah kalau hatinya memang tidak hadir. Nanti begitu berhubungan terus ditutupi fotonya orang lain wajahnya, jangan ditutupi koran karena saya pengennya itu semuanya nggak boleh, karena hadir hati itu penting dalam semua amal. Hadir hati, belum tentu orang yang di sini hatinya di sini. Bisa saja orang di syuting di sini tapi hatinya habis ini mau shopping kemana, habis ini mau tawaf kemana, habis ini mau gitu kan Bu, habis ini saya masih mau belanja sana belanja sini. Tidak ada, apalagi sholat harus hudurul qulub, hadirnya hati. Maka sekarang kalau memang ada perasaan seperti itu, yang penting jangan diteruskan. Kata Nabi, kalau kamu senang pada wanita lain maka salurkan pada istrimu. Nah itu yang paling penting. Nah sekarang yang penting lagi adalah kalau mau menikah maka bangun dulu rasa mawaddah itu, jangan sampai hanya karena dijodohkan karena itu. Nanti kasihan kalau ada unsur apa-apa, nanti kalau ada masalah apa-apa dikembalikan. Saya dulu terpaksa kok dengan itu. Terpaksa kok anaknya 6. Nah, itu semuanya ya. Iya, jadi deinya. Itu mah bukan terpaksa. Dan kenyataannya sering dijodohkan itu lebih langgeng daripada milih sendiri. Betul nggak Bu? Ya ada beberapa. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh dulu ada nggak yang dijodohkan? Ada nggak Bu? Sampai sekarang rukun, tentram, aman, damai, anaknya banyak, berkah semuanya. Sementara ada orang yang milih sendiri, pacarannya 20 tahun, nikahnya hanya 2 hari. 2 hari. Wah kacau artinya. Ada yang nikah cuma 4 hari di SMS cerai. Kacida, itu mah kacidanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, ini menjadi perhatian bersama. Pertama, Siva kalau mau nikah bangun dulu mawaddah. Iya, jadi ada manajemen juga, manajemen hati ya. Kedua, pastikan lahir batin hadir sehingga nanti nikah tidak ada masalah berikutnya. Nanti mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Kacau ya. Iya, baik Pak De dan juga semuanya kita lanjutkan, tetapi setelah yang mau lewat berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah. Iya, baik pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah, Anda masih tetap di Majelis Sakinah, masih dalam tema rasa yang tertinggal. Kalau ada yang seperti itu, rasa yang ditinggal, yang tertinggal, ya pada akhirnya jauh di jugjug, anggang di teang. Roaming kan Pak De? Jauh di mata, dekat di hati. Itu namanya puser. Jauh di, kalau jauh di mata, jauh di mata. Kalau dekat di mata apa? Gitu. Kecil-kecil tapi ya berikutnya yang mau bertanya silakan. Silakan ya. Oh masih banyak. Nah Ibu ini aja ya silakan. Banyak. Giliran CLBK kok yang nanya banyak. Ini kayaknya pelakunya banyak sekali nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indriani dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, Kampung Kalijaya, Teluk Naga, Tangerang. Assalamualaikum Teteh Anu Gelis. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak De. Pakai gelis aku. Oh masa Pak De gelis. Ya. Anu kasep artinya. Wah, anu kasep, alhamdulillah ya Pak De. Iya. Mangga. Yang ingin saya tanyakan mengenai CLBK ini, bagaimana cara menegur suami yang halus, yang baik, kalau tanda-tanda ke arah sana sudah ada. Kadang kan kalau CLBK itu nggak dirasa gitu ya, tahu-tahu kok sudah begini gitu. Sebab seperti tadi Pak De bilang, laki-laki kan kebanyakan egois ya Pak ya. Nah, laki-laki itu memang laki-laki itu ya. Kalau perempuan kan baru ada SMS satu aja, padahal SMS nyasar kan, udah banting HP, udah nomornya dirusakin gitu ya. Tapi ketika
laki-laki gitu biasanya. Ada yang sudah mengarah ke sana, tapi ketika ditegur malah balik lagi marah ke istrinya. Gitu Pak De. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dasar laki-laki ya. Laki-laki memang egois, pengen menang sendiri. Iya, laki-laki itu egois, sementara wanita itu egois. Oh, enggak ya Bu ya. Egois pisan ya. Kenapa? Karena sebetulnya kadang-kadang ada sisi yang ibu harus pahami. Kenapa laki-laki itu kadang-kadang lebih egois itu karena kaitan dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena dosanya istri, suami ikut bertanggung jawab. Tapi dosanya suami, istri tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab sendiri. Ya. Dosaku juga dosamu, dosamu sendiri. Uangmu adalah uangku ya, uangku sendiri. Itulah makanya kadang-kadang laki-laki punya hak untuk menceraikan karena dia yang memberi mahar, dia yang memberi nafkah, dia yang bertanggung jawab. Jadi sisi lain ini rasa pledoi untuk membela diri. Jadi kalau jadi laki-laki berat loh, Bu, jadi laki-laki. Oh, Mbak Indri belum pernah jadi laki-laki. Laki-laki itu berat loh. Laki-laki itu disunat loh, belum pernah disunat kan? Oh, luar biasa. Wanita melahirkan itu gampang, nyatanya Dida ini baru 3 tahun melahirkan 2 kali. Ada yang sampai sunat 4 kali, ayo coba, ada yang berani? Habis kamu nanti ya gimana. Jadi intinya tidak usah dibandingkan, bukan untuk dikomparasikan, masing-masing punya bidang masing-masing. Pertama, bagaimana menegur? 1, cari timing yang tepat. Karena di dalam sejarah ada orang yang kehilangan anak saja dikatakan ini istri yang solihah luar biasa, karena mau memberitahu kepada suaminya tidak langsung dikatakan dasar suaminya wah, anaknya mati kok malah kayak kelelawar kesana kemari. Tidak, sampai ditanya sampai berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri ditanya bagaimana kalau kita punya titipan. Ya, titipan itu kan amanah. Kalau titipan itu diambil oleh yang punya boleh nggak? Nggak boleh. Kita dititip anak, betul nggak? Betul. Dan itu diambil yang punya. Siapa? Allah. Oh, lah kenapa? Anak kita mati. Tapi luar biasa. Kita nggak mungkin kan anak kita mati, suaminya datang diajak hubungan suami istri. Pasti sama-sama marah karena tidak paham. Intinya adalah cari timing yang tepat. 2, dengan bahasa yang bagus. Jadi dengan bahasa yang bagus gimana? Papa, atau biasanya panggil suaminya apa? Ada yang papa, ada yang ayah, ada karena yang... tidak boleh manggil suami itu kalau jujur banget nggak boleh. Suaminya hitam panggil black, si black ini nggak boleh. Walaupun memang jujur memang hitam, memang nggak boleh. Suaminya botak panggil pak botak, ini nggak boleh gitu. Panggil daddy itu. Ada apa? Papa, abah, abi misalnya itu yang bagus. Buat panggilan yang baik dengan bahasa yang enak. Jangan, Papa tahu Fir'aun itu tahu nggak? Ya tahu, ya persis Bapak ini ya Fir'aun. Ini namanya tidak dengan bahasa yang baik. Pakai itu. Kalau perlu dengan yasiru wala tu'asiru wa basiru wala tunafiru. Yaitu dengan hikmah. Mudahkan, jangan dipersulit. Dibuat orang itu senang, jangan dipersulit, jangan dibuat lari. Sambil dipijiti, sambil dikasih tahu. Papa tahu kan punya anak, punya istri, gimana ya kalau anak istri itu seneng kalau papa itu nggak SMS-an sama itu, lebih bagus. Sip ya. Jangan minta-minta, dasar laki-laki, harus egois semuanya. Tambah marah karena laki-laki itu mudah marah, betul nggak Bu? Iya. Apalagi wanita mudah lagi marah. Ya intinya sama-sama, maka cari yang tepat, yang bagus, yaitu dengan hikmah. Dengan cara bahasa yang baik, waktu yang baik, tempat yang baik. Tapi kalau memang secara halus nggak mempan juga tetap aja kayak gitu, gimana nih Pak De? Tapi biasanya laki-laki itu jauh lebih mudah diberitahu kalau dengan cara halus daripada kasar. Oh gitu ya? Ya, itu semuanya. Apalagi kalau sudah ibu-ibu kadang-kadang sedekah, jangan nunggu diminta. Suaminya minta dikasih. Iya Bu. Udah ngerti Bu, bilang sedekah aja. Wah, itu sedekah Bu, itu sedekah, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan membunuh musuh 70 orang di medan perang. Ada lagi? Baik, berikutnya silakan. Iya. Oh iya, mangga Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Pak Dewi, saya mohon tanya. Iya. Nama saya Yuliana dari Majelis Ta'lim Arisala, Tanjung Burung, Kohot, Tangerang. Ya, saya tahu lahirnya ibu pasti bulan Juli. Iya, tahu saya memang tahu. Tahu aja. Ya, tahu bulan Juli karena namanya. Tapi di luar tema ya, Pak Dewi. Ya, silakan ya. Kalau seumpamanya ya, silakan. terjadi pernikahan beda agama. Kemudian si yang wanita muslimnya ini atau sebaliknya tetap menjalani ibadah sebagai mana layaknya orang muslim. Waktunya tiba bulan puasa dia puasa, kemudian sebagaimana biasalah. Bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana amal ibadahnya itu diterima atau sahkah dia menjalankan ibadah itu sementara dia masih hidup serumah dengan orang non muslim tersebut. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema nih Pak Dedi, tapi nggak apa-apa lah, dijawab aja. Saya tegaskan Ibu Yuli, saya bukan panitia penerima pahala, ya. Jadi dosa dan pahala panitianya bukan saya. Waktu ada pendaftaran itu saya nggak ikut, ya. Jadi nanti saya tanyakan pada malaikat diterima atau enggak. Tapi yang pasti, ya, pasti Allah menegaskan tidak akan diterima sebuah amal apapun kalau tidak didasari atas nama iman. Oke, di dalam surat An-Nur ayat 39, surat ke-24 ayat 39 dikatakan orang-orang itu kalau kafir itu tidak punya iman. Kalau nggak punya harta namanya fakir. Kalau nggak punya suami namanya jomblo. Kalau nggak punya iman namanya kafir. Orang kafir amal-amalannya tidak akan diterima walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji segala macam, tapi kalau tidak didasari dengan iman. Sekarang bagaimana pertanyaan tadi, kalau memang tidak iman tapi melakukan, jelas akan tidak diterima. Oke, kembali kepada tema, jangan sampai kita ada CLBK. Pertama, putuskan hubungan komunikasi yang kira-kira membuka peluang untuk itu. Dua, jangan ada savior syndrome. Savior syndrome itu biasanya rasa ingin menolong. Mulai dari curhat, mulai itu jadi suka, itu beri pertolongan, ngasih ini, ngasih itu, supaya itu ternyata dibalik memberikan handphone, memberikan yang lain-lain, itu ada udang dibalik batu. Handphone tadi, maksudnya dikasih ini, dikasih itu, mahasiswa cuma dikasih, belikan kerudung, kreditan itu jauh luar biasa, itu semua. Dikasih bunga, beli di pinggir jalan itu pun nemu di pinggir jalan, wah kamu seharum bunga, padahal cuma nemu di jalan, itu semuanya. Jangan sampai terpesona oleh rayuan buaya darat super buaya ini. 11 pelamu itu, hati-hati itu dari tampangnya tampang sulit dipercaya itu. Iya, baik. Iya, Pak De, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari berbagai bentuk yang akan mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Baik, silakan. Keterbukaan suami istri mudah-mudahan kita ada sehingga nanti tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga kita. Saling terbuka, saling membangun kebersamaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'al hadhi majlisan mubarakan wa nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa athina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak De, terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Iya, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada ANN DKI Jakarta yang sudah memberikan partisipasi dan dukungannya, salah satunya Kurma Voice. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Nambah 2, 3, dan 4, bukan. Orang Arab itu sebelum ada ayat ini sudah istrinya banyak, tidak hanya di Arab, di sini pun banyak. Istrinya dulu punya selir-selir,
bahwa ada kerajaan Blambangan di Jawa Timur itu perang hanya untuk memperebutkan wanita. Dulu ada Dewi Sinta dan Rama, sampai ada Anoman Obong, sampai membakari apa-apa. Karena apa? Raja Ngalengka diraja segala macam itu karena perebutan wanita. Banyak kan? Banyak selir-selir itu raja-raja dulu. Yeah. Nah, sekarang diikuti para penguasa-penguasa sekarang juga ada yang seperti itu, ada yang 4 hari aja juga ada. Itu tadi. Nah, jadi semangatnya orang banyak istri, akhirnya Islam datang. Kamu boleh nikah, tapi syaratnya, nanti ada syaratnya. Tolong kamu supaya berlaku adil. 2, kamu juga jangan mengumpulkan ya jambune, ya isine, ya mbak Yune, ya adine, ya ibune. Jadi ibunya, adiknya, kakaknya jadikan satu semua, enggak boleh. Serakah. Nah, nanti ada beberapa hal di situ. Ya, diteruskan. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Ya, supaya kamu tidak ada kedoliman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 2, 3, dan 4 itu dijadikan satu rumah? Satu atap, iya. Pertama, tugas seorang suami, perhatikan, jangan ini untuk suami, manggut itu rumahnya. Ini masalah hal-hal yang sensitif. Ibu-ibu setuju gak sih dengan poligami, Bu? Enggak. Bapak-bapak setuju? Wah, bapak-bapak setujunya dulu. Dilihat syaratnya dulu. Dasar laki-laki sukanya gitu. Ada nggak laki-laki yang suka mendolimi istrinya? Ada nggak, Bu? Makanya saya nggak suka laki-laki. Memang laki-laki suka begitu itu. Laki-laki itu sukanya gitu. Lihat dulu, tugas seorang suami itu adalah memberi tempat yang layak bagi istrinya, sesuai dengan kemampuan dia. Artinya kalau memang dia tidak mampu, jangan menambah 2, 3, 4, wong 1 aja nggak mampu kok. Nah lo. Bener itu. Tapi saya mampu. Tapi saya belum melakukan. Mampunya secara lahir, secara kalau hanya kesejahteraan gampang, tapi untuk membahagiakan sulit. Kalau hanya kesejahteraan, apalagi di Jogja, mohon maaf, itu kasih telur dadar aja udah selesai itu semuanya. Sehari 5.000 rupiah aja cukup kok hidup di Jogja. Jadi istri saya 5, saya masih kuat. Tapi masalahnya bukan untuk mensejahterakan saja, tapi untuk membahagiakan, itu lebih sulit. Maka tugas suami adalah membahagiakan istrinya. Maka ada istilah wa'asiruhuna bil ma'ruf. Seorang suami harus bisa mengerti kondisi istrinya. Istri 4 dikasih 1 kamar, nanti dilarang. Kebangetannya. Karena nanti seandainya seorang istri nggak mau dikumpuli gara-gara kumpulnya itu diketahui atau kedengeran atau terlihat oleh istri yang lain. Karena istrinya 4 cuma 1 bilik, akhirnya terpaksa kasih tutup kacamata hitam supaya ini digilir. Maka dia kalau menolak tidak termasuk nusus, artinya dia tidak durhaka. Oh, diajak jima katanya si istri harus taat pada suami. Mau, tapi gimana dilihat begitu orang, malah di CCTV, malah semuanya lihat, nggak boleh. Karena itu bagian dari privacy, bagian dari aurat yang tidak boleh. Jangan malah istri yang lain suruh tunggu giliran ya. Ini yang pertama dulu, nanti yang kedua, yang ketiga. Ini 5 menit ya, dihitungi 5 menit, 10 menit segala macam. Tidak boleh seperti itu. Ini karena saya juga aneh, tim kreatif kasih judul ya seperti ini. Padahal ada anak-anak 1 aja belum laku. Kamu udah nikah. Pedofili udah kecil-kecil sudah punya. Nah, intinya seandainya satu rumah karena keterpaksaan boleh nggak? Boleh, tapi harus di bilik sendiri-sendiri. Satu rumah disekat. Bikin sekat ya. Disekat. Itu kebangetan laki-laki. Memberanikan diri itu ya. Atau terpaksa 1 atap boleh, tapi atapnya itu sebesar MNCTV ini atapnya, terus disekat gitu nggak apa-apa, karena 2 hektar kan, jadi lumayan 1 hektar sama 1 hektar, nggak apa-apa. Intinya jangan sampai tercampurnya bagaimana privasi dengan privasi yang lain, apalagi kaitannya dengan jima, kaitannya dengan kecemburuan. Itu jadi persoalan penting. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu sudah ada yang telepon. Iya, kita tahan dulu Pak De. Iya, oke. Kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Siapa Pak? Di mana? Dengan Doni di Jakarta. Iya, gimana Mas Doni? Sebenarnya pertanyaan saya agak sedikit menyimpang nih Pak Ustadz.
Maaf, nggak jelas. Kurang jelas ya Pak ya? Pertanyaan saya agak sedikit berbeda. Iya, gimana? Iya. Nah, saya telah menikah dan memiliki anak 1. Tapi istri saya melakukan kebohongan sama saya. Bohongnya apa? Bohongnya gimana? Dia udah menikah 3 kali. Oh, dia menikah 3 kali, tapi bilangnya baru pertama kali. Ya. Ya, terus? Dan saya tidak bahagia sama dia. Ya. Tapi dia tidak mau melepas saya. Tapi gimana? Dia tidak mau melepaskan saya. Iya. Hendaknya sama orang lain. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Iya. Pertama, bahwa semuanya harus punya satu etikat yang sama. Untuk khairuli fitini wa ma'asi wa akibati amri, harus baik secara agama dulu, benar baik menurut agama. 2, di dalam kehidupan dunia. 3, untuk akibat sesudahnya. Pertama, kalau dia tetap memang mengampuni, nggak apa-apa, itu bagus dipertahankan daripada cerai. Walaupun dia sudah berkali-kali nikah, tapi dia mengakui kesalahannya dan tidak mengulang lagi, mau nerima, silahkan. Tapi kalau dengan itu memang tidak bisa, karena memang perasaan nggak bisa dipaksakan, sulit, maka diceraikan juga boleh. Oh, tapi dia cinta sekali, cinta tapi menipu, cinta kok menipu. Tanda cinta itu kullu muhibbin mutiin. Setiap orang yang cinta itu harus taat. Kalau menipu berarti dia tidak cinta, karena butuh ketulusan. Maka saran kedua adalah kalau memang tidak memungkinkan untuk disatukan, maka pisah dengan cara yang baik. Caranya gimana? Apalagi kalau sudah ada benih cinta kepada orang lain, maka kalau diteruskan nanti jangan sampai fisiknya dengan sini tapi batinnya dengan sana. Karena nikah adalah memadukan lahir dan batin. Lahirnya dengan si A tapi batinnya dengan yang lain. Nanti tidak hudurul qulub, tidak hadirnya hati. Nah, maka cukup orang itu disebut di dalam batin itu juga bisa terdapat perselingkuhan batin. Kumpulnya dengan istri tapi bayangannya pada istrinya orang. Apalagi sudah kumpulnya dengan istri terus akhirnya ditutup dengan wajahnya istri orang gitu kan. Kasih fotonya bintang film, nggak boleh seperti itu. Itu perselingkuhan batin. Maka kalau memang tidak bisa, boleh dengan cara itu. Ya, gitu. Baik, ada yang sudah ngantri lagi nih Pak Dek. Ya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana? Bapak Tarmo. Iya, Pak Karmo di mana? Bapak Tarmo di Jember. Di Jember, di ya. Jember, ya. Silakan Pak Karno, iya. Ya, agak dipercepat Pak ya. Iya, ini saya mau tanya ke Pak Bani. Iya. Wijayanto Pak. Iya. Saya tiap hari Pak ini, saya tiap hari mengikuti acara ini. Oh iya. Mau bertanya masalah keluhan penyakit saya. Oh, kalau penyakit nanti sama Mas Danu aja. Iya. Untuk saya penyakit yang lain saja. Iya. Jadi bukan penyakit. Baik. Ya. Iya. Penyakit kalau pengen nikah lagi ya ditahan itu penyakit itu baik. ya. Oke. Ya, kita tahan dulu. Oke, Pak De dan ya, Pak De dan semuanya. Ini nanti Pak ya, bukan hari ini Pak ya. Oke, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ingatlah tuh Allah, semua yang kita lakukan di dunia ini, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, beribadah padanya. Dan hanyalah Allah yang ada di setiap langkah-langkah kaki. Ya, Majelis Sakinah. Baik Pak De, ini ada beberapa cinta dalam satu atap. Ini kan harus adil nih sebenarnya suami itu. Nah, kriteria adil itu sebenarnya harus seperti apa sih ya? Iya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga di 129, sekali kamu pengen adil, tapi sekali-kali kamu tidak akan bisa adil sesempurna mungkin. Karena keadilan itu miliknya Allah. Itu pun kalau dalam kacamata manusia kadang-kadang nggak paham. Karena kadang-kadang Allah sendiri bisa dilihat kalau orang nggak paham itu keadilan tentang akhirat,
Di dunia ini seolah-olah Allah tidak adil. Nyatanya ada orang itu sudah orangnya miskin, wajahnya jelek, bau, bodoh lagi. Sementara ada orang kaya, wajahnya cantik, pinter, baunya wangi. Kadang-kadang satu sisi sudah miskin, bodoh, sudah begitu rupa. Di mana keadilan Tuhan? Untung ada akhirat. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi rezekinya malah nggak lancar. Ada orang yang kafir, kures, jindik, munafik, ada adzan ngece, khaya, sholah, yuk nonton bola, teko-teko mati nengkola, teko-teko mati nengkola. Tapi malah rezekinya malah bagus, ada nggak? Iya, banyak. Ada yang koruptor, malah hidupnya senang sekali, tapi begitu orang yang soleh malah tinggalnya di masjid, pakai peci aja udah bundar, nggak ada pojokannya, sendal jepit aja bawahnya kasih peniti. Ya kan gitu, naik sepeda aja sudah krek sudah ditendang malah krek luar biasa. Tetapi kadang-kadang Allah punya keadilan nanti di akhirat. Untung di dunia ini kita punya tafaul, yaitu harapan yang akan datang. Jadi kriteria adil ya kemaksimalan kita. Ya. Kalau yang satu belikan mobil, yang lain juga belikan mobil. Harus ya, harus iya, sama ya. Gitu. Tapi nggak kuat, kalau nggak kuat nggak usah nikah lagi. Iya, makanya beli mobil aja nggak kuat kok nikah lagi. Itu semuanya itu. Artinya sepanjang dia kasih tempat tinggal yang sama, pokoknya kemaksimalannya. Termasuk nafkah batin. Nafkah lahir tadi juga dalam keadilan, nafkah batin lah biasanya kita ini nafkah batin nafkah lahir, istri yang kedua, istri yang muda biasanya lebih daripada istri yang tua. Ya kok betul tuh yang ngalami? Ya betul Bu ya. Oh iya punya pengalaman Bu. Ibu memang punya pengalaman itu. Oh iya. Iya. Gimana Bu? Tolong ini mic-nya coba. Iya. Iya. Kita sharing ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri aja Ibu. Ya. Ya. Saya dari Sulawesi Tengah. Iya. Nama saya Haji Aisyah. Ibu Aisyah. Ya. Ya. Suami saya udah kawin. Iya. Suami kedua. Yang kedua ya. Iya. Sekarang sudah ditinggalkan mau 5 tahun. Ditinggalkan, ibu dicerai? Iya, ini belum. Belum, tapi diduakan? Iya. Iya. Jadi sekarang dia mau ceraikan, tapi saya tidak tahu, minta solusinya Pak Ustadz. Bentar, dipinjami dulu mic-nya sebentar, saya agak. Iya. Oh, iya. Atau lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Kurang dekat Bu ya? Iya. Jadi sekarang saya sudah mau diceraikan. Sudah mau diceraikan karena ada yang baru tadi. Iya, lebih seksi, lebih cantik, lebih baino, lebih gitu. Lebih muda, lebih putih, mulus kayak neon. Udah pada Iya. Ini gimana? Enggak, ini supaya kenapa? Inilah bukti bahwa sering orang nikah lagi semangatnya bukan semangat syariat tapi semangat syahwat. Iya. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, baino, semok, seksi. Terus Ibu? Pertanyaannya jadi Bu? Ya. Itulah saya mau minta solusinya Pak Ustadz karena mic-nya Bu agak apakah saya terima perceraian ini atau bagaimana? Iya. Apakah harus terima atau bagaimana? Sementara disia-siakan udah disakiti pula. Oke, gitu disakiti. Intinya istri suami saya nikah lagi itu saya bunuh apa saya yang bunuh diri gitu ya? Iya. Ya. Pertama Ibu, kalau Ibu sudah tidak merasakan bagaimana keadilan tidak ada, betul Bu? Iya betul. Iya, itulah kelemahannya. Segalanya tidak ada Pak Ustadz. Udah nggak ada. Iya. Itu laki-laki itu. Makanya saya nggak mau dengan suami Ibu juga nggak mau. Ya. Ditinggalkan utang di bank. Ditinggalkan utang di bank itu udah. Ditinggalkan rumah, mobil dibawa lari 2. Iya. Pendapatannya untuk istri muda, tapi utangnya untuk istri. Itu suami apa kayak gitu itu. Orang yang menduakan istrinya padahal dia tidak adil, maka nanti akan berjalan miring di hari kiamat nanti. Artinya dia akan memberi keputusan yang tidak baik, maka Allah pun akan membuat dia miring terseot-seot menuju akhirat nanti. Itu hati-hati, itulah sebabnya saya tidak buru-buru untuk mengambil keputusan itu karena tanggung jawabnya itu yang berat. Itu. Dia seorang polisi Pak Ustadz. Gimana Ibu? Polisi. Oh iya, seorang nggak penting. Polisi yang begitu juga ada, yang TNI yang begitu ada nggak? Iya. Yang sipil ada ya? Iya. Yang pejabat ada nggak? Ada. Yang ulama ada nggak? Ada. Yang pegawai negeri ada nggak? Yang swasta ada nggak? Yang pengusaha ada nggak?
Ada. Yang artis ada nggak? Laki-laki ya itu tidak, suami ibu polisi tetapi tidak monopoli polisi, artinya itu penyakit yang kadang-kadang siapapun. Penyakitnya bukan poligaminya tetapi berbuat tidak adilnya itu. Nah, kalau berpoligami tidak mesti berpenyakit karena itu bukan penyakit itu. Intinya kalau memang ibu sudah tidak menuntut keadilan, karena boleh orang itu meminta cerai dalam 3 hal. 1, tidak terpenuhinya nafkah lahir, apalagi ibu ditinggali utang. Jangan disaur, biarin. Nanti kalau ada yang nagih itu urusan suami. Karena semua harta kekayaan itu urusannya dengan suami. Tapi hasil saya sendiri tuh rumah, Pak. Gimana Ibu? Saya usaha sendiri. Usaha sendiri diambil suami, malah justru ibu bisa nuntut. Iya, dulu ada Hindun nuntut kepada Abu Sufyan karena Abu Sufyan itu pelit luar biasa. Kata Nabi, curilah harta suamimu itu karena kurang ajar. Handphonenya berkali-kali ganti, ibu makannya hanya stereo, sego setengah, tempe separuh. Kadang-kadang makanannya 5K, karak, kerupuk, kopi sama kangkung terus gitu. Oke, akhirnya itu boleh. Yang kedua, jadi saya boleh seorang istri itu minta cerai, boleh asal 1, tidak terpenuhinya nafkah lahir. 2, tidak terpenuhinya nafkah batin. Ibu sudah ditinggalkan mentang-mentang sudah ada yang baru. 3, tidak berjalannya ke jalan yang benar, tidak Allahu ta'ala. Ibu mempertahankan agama sulit. Misalnya suami malah tidak menganjurkan ibadah, melarang ibadah, atau membuat ibadah ibu menjadi kacau. Maka boleh. Kalau gitu cerai saja. Ibu masih muda, insya Allah masih ada yang menggantikannya. Baik, Allah. itu yang pertama Pak De ya. Yang kedua dan selanjutnya kita tahan dulu ya. Kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bu? Dari Bu Rita dari Riau. Rita dari Riau. Dari Riau. Iya, silakan Bu. Pas banget, Rita dari Riau. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Rita. Nah, ini kan kita kan udah berkeluarga, udah punya anak 2. Iya. Jadi kakak ipar kita ikut campur dalam urusan keuangan kami. Jadinya dia seolah-olah mengatur keuangan gimana itu solusinya. Saya pun kan nggak enak kalau diatur sama orang lain kan. Gimana intervensi keuangan dari kakak ipar ya. Masa sampai keuangan diurus sama kakak ipar gitu. Kan kalau kita jadi kan seharusnya kan kepercayaan dari suami kalau kita terima. Nah ini suami ini ikut kata abangnya. Kenapa kok sampai kakak iparnya seperti itu Bu? Ada reasonnya apa? Ada alasannya apa? Kenapa? Itu dari keluarga kakak ipar itu keadaannya seperti itu, dipikirnya istri adiknya kayak gitu juga. Jadi, makanya disangkanya kan kita istri adiknya ini akan berbuat seperti istri kakak ipar tadi. Pertanyaannya Bu? Iya, gimana solusinya? Apa yang seharusnya saya lakukan sama kakak ipar saya? Apakah atau gimana gitu? Jadi ada saudara yang ikut campur barangkali karena masalah rumah tangga. Karena belajar dari ipar yang lain seperti itu. Prinsip tentu kalau kita harus bersifat objektif seharusnya. Ini bicara tentang idealnya. Kalau kita ini beli 1 jeruk itu 1 keranjang, kok kita makan 1 asem, bukan berarti semuanya asem. Itulah sebabnya untuk ibu-ibu juga harus diberitahu. Kalau sekarang sudah janda karena dulu didolimi suami, kalau ada yang lamar lebih baik, jangan seperti wah semua laki-laki sama. Tidak semua laki-laki. Contohnya aku itu semuanya. Artinya bahwa kadang-kadang orang seperti itu, karena melihat yang lain seperti itu, maka semua dianggap seperti itu. Caranya sekarang harus diluruskan. Kalau langsung lisan dengan lisan nggak bisa, mangro'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, cari orang ketiga yang bisa untuk menjadi hakim, penengah, mediator. Pasti di antara keluarga ini ada. Kalau tidak ada, cari orang alul hal wal akad, yaitu siapa? Para ulama-ulama yang bisa didengar.
Nah, jadi ibu di Rio sana bicara tentang ulama yang bisa didengar. Ulama itu nanti tidak akan ngember kemana-mana, tidak akan disampaikan kemana-mana. Itu masalah internal supaya dikasih tahu. Karena kalau ibu sendiri yang nyampaikan terjadi pertengkaran, apalagi itu kakak ipar. Karena ada penyakit namanya uluan. Uluan itu tinggi hati atau superioritas. Biasanya orang tua dengan anak itu kalau dinasihati lebih mudah nasihati anak apa nasihati orang tua? Halo? Ya, nasihati anak dengan nasihati orang tua lebih mudah mana? Nah, nasihati suami dengan nasihati istri lebih mudah mana? Karena suami itu pengennya lanang olo-olo jaluk menang, artinya suami itu seneng inginnya lebih tinggi. Maka apalagi itu kakak ipar, dia merasa lebih senior. Maka caranya cari orang ketiga yang bisa menyampaikan itu. Di zaman Nabi sederhana. Semua masalah sahabat itu berpulang pada Rasulullah. Nanti Rasulullah yang memberi untuk solusinya itu. Ya. Nah, saya rasa ibu di Rio banyak orang yang bisa mengerti hukum agama. Dengan cara begitu orang ketiga yang bisa memediasi itu jauh lebih baik. Karena ibu yang menyampaikan jadi pertengkaran. Itu. Begitu? Iya. Baik, ada penelpon lagi nih sudah pada ngantri. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ibu siapa? Di mana? Dengan ibu Nia, ini di Solo. Di Solo, ibu Nia di Solo. Ya, ya. Mangga. Gini, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Iya, saya sudah 16 tahun nikah. Iya. Punya 3 putri, gitu. Ya. Kebetulan suami saya itu kontrak kerjanya lama, gitu. Jadi lama, ya. Kita kumpul itu dalam setahun itu kontrak 10 bulan. Pulang 3 bulan. Jadi ibu agak jable ya, jarang diple ya. Ya. Jadi suaminya Bang Toyib itu. Saya jangan tersinggung juga, saya sering ya. Gimana? Ya. Intinya saya dengan suami dan anak-anak alhamdulillah komunikasi baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jaga terus ibu. Ya, itu penting ya. Cuma ya itu seperti Ibu Rita tadi dari keluarga suami gitu, itu gimana Pak Ustadz maksudnya? Ibu sudah tinggal sendiri apa masih bergabung dengan keluarga suami? Sudah tinggal sendiri. Tinggal sendiri, ya. Ya alhamdulillah. Dengan tinggal sendiri kan sebetulnya jauh lebih mudah Bu, karena kita sudah punya independensi. Iya betul. Intervensinya dalam bentuk apa Bu? Komunikasi dengan keluarga suami gitu. Komunikasi dengan keluarga suami. Iya, betul. Di dalam masalah apa misalnya yang konkret kasusnya? Misalnya seperti ini. Jadi di saat pas ada anaknya, mereka berkunjung ke saya, gitu. Yeah. Tapi di saat anaknya tidak ada, di saat saya membutuhkan istilahnya tempat untuk orang yang mengayomi saya, gitu kan. Justru mereka menghilang gitu. Itu seperti itu gimana Pak Ustaz? Ya. Oh ya, ketika suaminya lagi ada yang jauh di sana, ya baru deket. Tapi kalau tidak ada, suami, ya seperti orang lain barangkali seperti itu ya. Kurang itu. Ya. Pertama Ibu sebetulnya tuntunannya itu ada 4. Ya. Jadi 1 silmang kotaka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau dia nggak mau berkunjung, justru Mbak Nia yang banyak berkunjung, dan itu mulia. Yeah. Nah, jangan dia nggak mau berkunjung, kita nggak mau berkunjung, berarti sama-sama pemutus silaturahmi. Kalau kita kecurian, jangan ganti mencuri. Loh kamu ngambil motor saya, motor saya juga dicuri orang kok nggak boleh. Sama-sama pencuri namanya. Itu. Yeah. 2 wa'fu man haramaka. Maafkan atas kekurangan kesalahan-kesalahan dia itu. Ketiga itu wat'u man dolamaka, doakan orang yang mendolimi kamu. Yang keempat, cari jalan-jalan yang berkaitan untuk bisa jangan sampai, karena kalau nanti sampai itu mati, itu nanti yang menderita bukan ibu, yang menderita justru yang memutuskan silaturahmi. Maka diingatkan. Diingatkan ini bisa lewat suami ibu.
Nah, ibu kan outsider. Nah, ibu dikasih tahu, aneh ya, ibu kita itu, mertuaku itu, kok kalau ada itu, apapun kesini kalau ada dirimu, kalau dirimu nggak ada gimana? Apa saya itu diterima hanya karena dirimu aja? Itu. Nah, karena nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi juga menggabungkan keluarga. Gini Pak Ustadz. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Kondisi anak-anak sekarang justru yang kena, gitu. Dan jadi akhirnya di saat liburan di sekolah kadang temennya suka cerita, oh aku ke rumah eyang gini gitu kan. Tapi di sisi lain begitu dia sampai di rumah, mah kok kita seperti nggak ada eyang ya mah. Nah itu yang bikin saya kadang suka sedih gitu. Ya itu hanya dipahamkan aja anaknya bahwa itu mungkin yang baru agak sakit gigi kemarin itu ambeien jadi duduknya nggak nyaman gitu, supaya dikampurasi supaya hubungan anak ibu tidak. Karena kalau eyangnya itu berbuat salah, artinya kurang baik pada cucunya, bukan harus cucunya juga tidak baik pada eyangnya. Nah, karena kemuliaan itu bagi orang yang baik pada orang lain, bukan itu. Jadi misalnya eyangnya kok mungkin karena ada hati atau mungkin memang punya masalah sedikit, ya yang penting anak ibu dipahamkan. Itu jauh lebih penting untuk ibu lakukan. Baik, barangkali silaturahmi ibu juga alangkah lebih baiknya lebih membuka diri untuk mendekatkan kepada keluarga. Dan itu yang berat. Kalau silaturahmi pada orang yang baik dengan kita mudah, orang jelek dengan kita silaturahmi itu hebat. Itu. Ya baik, kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap di Majelis Sakinah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, Majelis Sakinah. Ya, baik Pak Dek. Tadi ada pembahasan kita yang sempat terpotong nih. Bagaimana seandainya istri boleh mengajukan cerai. Tadi baru satu nih syaratnya nih. Kemudian syaratnya, yang ketiga, kedua. Satu, tidak tercukupnya kebutuhan lahir. Iya, anaknya dibikin banyak, tapi rumahnya cuman kecil sampai yang 6 kamarnya cuman 2, rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Ya, tipe 4L. 4L. Jadi lu lagi. Semuanya yang 3 suruh tidur di musola. Kalau seperti itu, maka tidak tercukupnya kebutuhan lahir, bahkan makannya utang-utang terus, anaknya semuanya suruh mengemis kemana kemari, maka boleh ganti suami lain yang agak kaya. Syukur ustadz, syukur dosen, ya itu semuanya itu. Nah, yang kedua, tidak tercukupnya kebutuhan batin. Seperti tadi, ibu ditinggal pergi terus, sehingga jadi jable, suaminya jadi Bang Toyib, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang, apalagi tidak jelas di dalam sigot taklik yang ditandatangani dalam Departemen Agama, buku nikah 6 bulan lamanya tidak ada ketahuan kemanapun, maka sudah jatuh talak 1. Ibu boleh cari yang lain. Bertahun-tahun ya. Iya, jangan bertahun-tahun. Kasihan nanti ya, ada alat nggak ada manfaat, ya Bu. Ya, siapa tahu bisa reproduksi lagi, ya. Itu. Yang ketiga, kalau memang tidak bisa berjalan dengan Allah. Karena tugas suami itu adalah menuntun istrinya kepada jalan yang benar. Misalnya suami jelas-jelas tidak mendukung untuk ibadah, apalagi suami sudah pindah agama, sudah tidak seakidah lagi, maka itu cerai secara otomatis. Dulu di zaman Nabi ada seperti itu. Banyak istri-istri yang suaminya nggak mau Islam, ya otomatis dia sudah cerai otomatis. Bahkan dulu suaminya nggak mau hijrah, karena hijrah itu jadi kepentingan, maka kata Nabi, ceraikan dia, sudah cerai secara otomatis. Gitu. Tapi hijrah tidak berlaku sekarang. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, jadi kalau ibu sudah tidak berjalannya agama dengan baik, apalagi nafkah lahir tidak dipenuhi, malah dikasih utang tadi, malah utangnya banyak ditinggalkan, yang pendapatannya banyak untuk istri yang muda. Nah, enak itu semuanya itu. Iya, itu habis manis sepah dibuang. Dapat yang baru, yang lama ada uang abang disayang. Tak ada uang abang putar. Ya itu semuanya. Ada fulus abang
ku elus, tak ada pulus, cintaku hangus terbungkus. Biar mampus kalian ya ini. Ya. Oke, ya ada yang mau bertanya lagi nih Pak De. Silakan. Ya, silakan mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Faijah dari Masjid Taklim Asarif, Ancol, Bandung Timur, Pak De. Damang, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu aja tahu saya. Jangan bilang ya terus ya. Pak De, ini masih tema suami istri ya Pak De. Bagus ya. Kalau umpamanya istri punya wudhu ya Pak De. Ya wudhu ya. Suami punya wudhu gitu. Ya. Boleh nggak Pak De bertempelan gitu? Boleh dibaca surat An-Nisa ayat 43 ya. Tertempelan ya. Saya jawab dulu singkatnya. Boleh. Kalau tempelannya bukan syahwati, sepakat ulama tidak apa-apa. Karena Rasulullah jangankan itu. Rasulullah itu jangankan sampai bersenggolan. Rasulullah itu pernah di tengah-tengah sholat saja itu nyubit pupunya Aisyah, ini apa, betisnya Aisyah, karena Rasulullah mau sujud itu, karena rumah Rasulullah tidak sebesar rumahnya Bu Farida, itu jauh lebih besar rumahnya Bu Farida. Jadi ketika Rasulullah mau sujud itu ada kakinya Aisyah, maka dicubit supaya dipindahkan. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah pernah habis wudhu itu karena rumah Rasulullah di sini, kemudian sebelahnya itu adalah masjid. Rasulullah habis wudhu itu dijulurkan kepalanya. Terus Aisyah adalah nyisiri, Rasulullah. Maka Ibu Farida nanti kalau suami habis wudhu ambil kepalanya terus disisiri. Itu sunnah jangan. Artinya itu. Ya meskipun nyisiri kan mestinya juga bersenggolan. Maksud nyisiri jauh 1 meter terus disisiri gitu kan enggak juga. Itu. Jadi coba dibaca Nisa. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya, kalau mabuk jangan dekati sholat. Ayat ini sudah dimansuh, maksudnya ini perjalanan hukum. Dulu karena diperintahkan sholat, tapi mabuk belum dilarang. Sehingga ada orang sholat itu nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Nggak ketemu lakum, dinukumnya hilang, nggak ketemu terus wala karena sambil mabuk. Maka kalau mau mabuk, habis isya mabuk, nanti subuhnya sudah itu waktu itu. Tapi tidak berlaku dalam ini, menunjukkan perjalanan hukum dulu. Terus? Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, terus? Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Jangan kamu hampiri masjid kecuali junub, dalam keadaan junub, hampiri sabil. Terus kecuali sekedar melewati jalan saja. Ya, kalau melewati jalan saja nggak apa-apa, karena itu bukan untuk tinggal, bukan untuk sholat. Misalnya ada barang ketinggalan di sini, ibu dalam keadaan menstruasi boleh masuk sini hanya sekedar ngambil, tapi bukan diam untuk sholat di situ. Jelas ya Bu? Terus? Sebelum kamu mandi junub, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan. Kamu sakit dalam perjalanan, itu terus? Atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan. Atau kamu menyentuh perempuan. Yang disebut lamastumun nisa. La itu panjang. Kalau lamasa itu pendek. Maka itu sentuhan. La-nya panjang. Artinya sahwati. Nah, yang jelas semua ulama kalau itu kaitannya dengan syahwat. Karena kalau itu terjadi, maka orang umroh dan haji tidak sah karena semua orang tawaf akan bersenggolan. Dan tapi senggolannya tidak sahwati, maka semuanya sepakat boleh. Ya. Tapi kalau sudah wudhu jangan cari-cari yang seperti itu. Ayo senggolin ya, ada usah gitu ya, Ibu ya, gitu. Jelas Ibu Farida? Ya, ada lagi? Ya, baik, silakan. Ada lagi Ibu. Mangga. Ada lagi, silahkan berdiri Ibu. Mic-nya, ya. punten mic-nya. Berdiri Bu. Ya biar masuk TV Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu De? Masih tema suami istri ya? Ya. Saya dengan siapa? Dengan Ibu Komala dari Majelis Taklim Asy-Syarif Ancol Bandung. Ya. Seragamnya sudah lunas Bu ya? Ya, tinggal sudah. 2 kali setoran ya. Silakan ya. Begini Pak De, bagaimana menurut pandangan
agama dan hukum dari agama. Kalau maaf ya, seorang laki-laki yang begitu banyak berbohongnya. Laki-laki banyak bohongnya. Laki-laki bohong kok terus nengok ke kanan tuh siapa ya? Ya terus. Nggak ada dari sini semua soleh-soleh Pak. Alhamdulillah. Ya. Pas di sini soleh ya. Iya. Terus? Begini Pak De, misalkan beliau teh mau pergi kemana gitu ya, tahu-taunya nyangkut di perempuan gitu ya. Nah, lalu begini Pak De, yang paling saya pengen tahu kan untuk pedoman hidup saya, istri akan masuk surga kalau taat pada suami. Ya. Tapi sang suami itu misalkan banyak berbohongnya pada istri, ya Pak De ya. Yang saya pengen paling jelas tahu ini, beliau belum menceraikan istrinya beberapa tahun misalkan ya, taruhlah 3 tahun gitu. Lalu istrinya yang itu yang bisa dikatakan nikah siri itu, ternyata itu si istrinya itu belum diceraikan juga sama suaminya yang itu. Gimana itu ngambil miliknya orang gitu ya. Tapi aduh maaf. Tapi katanya itu sudah nikah siri, sedangkan kan nikah siri itu disaksikan barangkali sama Pak Ustadz, sama siapa gitu ya. Ya, mungkin Pak Ustadznya nggak tahu. Pertanyaannya Bu, iya pertanyaannya itu yang tadi, iya pengen tahu gitu dari. Pertama saya jawab dulu, Ibu nggak usah turun, saya jawab dulu yang pertama ya, biar poin. Pertama, suami mau bohong seperti apapun kita harus taat kalau dalam kebaikan. Iya. Nah, kecuali kalau dia dalam kemaksiatan. Maksudnya begini, kalau nyuruhnya pada baikan, padahal suami suka bohong, tapi kita disuruh sholat, kita taat nggak? Taat. Nah, kecuali kalau disuruh untuk berbohong, disuruh untuk maksiat. Ibu, supaya uangnya banyak, kamu sanalah cari laki-laki lain. Nah, itu jelas tidak boleh. La ta'ata li makhluqin li maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk di mana maksiat kepada Allah. Dua, bagaimana kalau suami itu nikah dengan istri yang masih punya suami? Jelas haram hukumnya. Dilarang meminang pinangan orang lain, dilarang menikahi wanita miliknya orang lain, dilarang menawar tawaran orang lain. Ya, jadi jelas nggak. Kalau itu disaksikan Kiai, mungkin Pak Ustadznya nggak tahu kalau dia belum dicerai. Ya, bagaimana itu dengan nikah sirihnya Pak De itu jelas-jelas nggak boleh kan ya? Nikah siri itu ada 2 pandangan. Yang pertama, nikah itu sebetulnya tidak ada siri dan tidak siri. Kata Nabi, kalau nikah umumkan pada khalayak 1, sembelihlah cempe, tabuhlah benderang. Nah, sembelihlah kambing, umumkan pada orang. Jadi nikah itu nggak boleh diem-diem hanya 2 orang di hotel terus di kamar hotel, nggak bisa. Harus ada persaksian, ada perwalian. Kemudian itu nikah sirinya, kalau siri yang dimaksud tidak rame-rame, nggak masalah. Maksudnya karena tidak siap cukup dana untuk resepsi, maka nikahnya hanya keluarga dekat, itu nggak apa-apa. Itu juga istilah siri, nggak apa-apa. Yang penting dicatatkan. Yang tidak boleh adalah mengambil istrinya orang. Nah, itu kalau orang Jogja RDC rodo juta, maksudnya dia ngambil miliknya orang lain. Tidak boleh. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya karena kalau masih istrinya orang, nanti kalau punya anak agak kasuh. Yang satu negro, satu Cina. Anaknya kok zebra, lurek-lurek ini ternyata itu. Jadi Salome satu lubang rame-rame. Jangan sampai begitu. Baik. Intinya sekali lagi, kalau kita mau nikah 2, 3, dan 4, 1, kewajiban suami memberi tempat yang layak. 2, memberikan nafkah lahir batin dan juga mengarahkan perjalanan yang benar. Allah menegaskan supaya menjadi closing kita, kalaulah kamu punya istri, Al-Ahzab ayat 33 dan 34 mengatakan seharusnya kamu memberi tempat pada masing-masingnya secara layak. Masing-masing punya rumah yang layak. Begitu saja. Dan kalau memang tidak mampu adil, nggak usah nikah lagi. Nggak usah ya, semampunya aja. Setuju Bu? Setuju dong. Nah, giliran monogami setuju. Jadi poligami setuju? Setuju. Nah, jadi kalau nggak punya uang yang cukup, nggak usah nikah lagi, setuju? Setuju. Jadi setuju dengan poligami?
Enggak. Sudah, tadi setuju. Oke, baik. Untuk lebih mengkhusyukkan dan lebih khidmat acara ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan Mbak Dek. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah rukunkan, Allah tautkan hati kita dengan penuh mawaddah warahmah dan sakinah di antara pemirsa yang sedang melihat tayangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal fauza indal hisab wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan acara kita ini tetap selalu memberikan pencerahan untuk keluarga-keluarga kita. Terima kasih Pak D, terima kasih juga untuk pemirsa semuanya. Tetap dan jangan lupa terus saksikan di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah